Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa habibuh. Ballagar risalata wa addal amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillah hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'du, hadaratul mukarramin, shaimin, shaimat, wabil khusus saudara tiang, semeton tiang, Bapak Al-Ustaz Muhammad Khatam Zamzami. Mari bersama-sama di kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan suci Ramadan ini di malam yang ke-6, ke-6 atau ke-7? Ke-6 kita masih diberikan kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di akhir Ramadan ini ya kita keluar seperti di dalam hadis itqun minan nar. Para ulama mengatakan min alamatis siyamil maqbul an tasbaha ba'da Ramadan afdalu minka qabla Ramadan. Ya. Orang yang ciri-ciri seseorang diterima puasanya itu adalah dia lebih baik daripada sebelum Ramadannya. Jadi setelah Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan ini, dia lebih baik daripada sebelumnya. Kedua kalinya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjalankan sunnahnya, dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau, suri tauladan beliau, dan mudah-mudahan kelak kita bersama beliau masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tokoh masyarakat, shaimin shaimat rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innas siyama laisa minal akli wasyurbi wa innamas siyam anil lagwi war rafasi, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam ayat ini, di dalam tafsir Al-Baidawi, apa katanya? Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya munada tersebut, artinya wahai. Ya ayyuha tersebut itu baik untuk orang yang dekat, orang yang tidak terlalu jauh, dan orang yang jauh. Ya ayyuha digunakan wahai. Alladzina amanu, apa katanya dalam tafsir Al-Baidawi? Ai allazina amantum bihi, ya, orang-orang yang telah beriman. Jadi siapapun dia, baik dia soleh, baik dia toleh, baik dia dulunya pacu, baik tidak pacu, pokoknya selama bulan Ramadan, begitu masuk bulan Ramadan, kutiba alaikumussyam, wajib baginya berpuasa. Dia tua, dia muda, ya, dia cantik, dia jelek, ya, dia bajingan sekalipun wajib berpuasa. Kalau dia alladzina amanu, kalau dia beriman, maka wajib dia berpuasa. Kutiba alaikumussyam, kata-kata kutiba, ya, itu dimanakan furidah, wajib. Tetapi pertanyaannya, apakah wajib di sini bimakna al-amru lil wujub al-mutlaq? Apakah itu maksudnya perintah secara mutlak, ya,
wajib tanpa ada pengecualian. Allah Subhanahu wa taala ya, setelah ayat ini apa katanya? Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang terdahulu juga berpuasa. Walaupun alwanuhu, bentuknya itu berbeda dengan kita. Ya. Kutiba di sini maksudnya al-wajib al-muwassa, yang ditafsirkan ya, faman kana minkum maridhon, barang siapa yang dalam keadaan sakit ya, faman kana minkum maridhon au ala safarin, atau sedang musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ay fa'alaihi as-saumu adada ayyamil marad au ayyamis safar. Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, maka boleh dia al-iftar, boleh dia berbuka puasa. Tetapi orang sakit di sini perlu kita perhatikan nggih Bapak Ibu. Jadi orang sakit, ada orang yang sakit tersebut boleh berbuka tetapi wajib mengqada. Ada juga yang sakit tidak wajib mengqada tapi wajib membayar fidyah. Ya, tadi tidak semua sakit tidak wajib puasa. Orang yang sakit normal, misal masih bajang, masih sehat, kita sakit, boleh kita iftar. Itu rukhsah, ya, keringanan. Boleh kita. Tetapi dengan catatan kita akan mengqadanya. Ada juga orang yang sakit, ya, tetapi la yurja bur'uhu, katanya dalam kitab fikih. Tidak ada harapan dia sembuh. Maka orang tersebut, orang ini, maka yajibu alaihi al-qada, ya, wajib dia membayar fidyah. Tetapi bagi orang yang la yurja bur'uhu, tidak ada kemungkinan sembuh, ya, sakit sudah sangat tua mungkin ya, syekhun kabir, sudah lemah, tidak mampu berpuasa, maka dia la yajibu alaihi al-qada, tetapi wajib dia berfidyah. Maka dia dianjurkan atau diwajibkan untuk membayar fidyah. Bagaimana kalau setelah meninggal dunia? Maka keturunannya, anak-anaknya, maka harus memberikan atau membayarkannya fidyah. Dari mana? Dari min tarikatihi, dari harta yang ia tinggalkan. Orang tua, okay? Jadi orang tua yang sudah tidak mampu boleh tidak berpuasa dan tidak diwajibkan mengqada, tetapi harus membayar fidyah. Ketika ada pertanyaan bagaimana sih ukuran fidyah tersebut? Ukuran fidyah tersebut, ya, sederhananya ulama-ulama kontemporer mengatakan setengah daripada zakat fitrah. Berapa zakat fitrah kita? 2,5 kilo. Berarti kalau 2,5 kilo dibagi 2, 1,25 kilo. Begitu ukuran membayar fidyah. Jadi faman kana minkum maridhon au ala safarin, begitu juga dengan yang sedang musafir. Boleh dia berbuka puasa, boleh dia tidak berpuasa, tetapi wajib dia mengqada berapa hari yang ia tidak berpuasa. Masuk juga ya di kata-kata ini ya bagi ibu-ibu ya yang mungkin kalau dia sedang hamil atau menyusui, dia merasa tidak mampu, tidak kuat, ya, maka wajib atasnya qada dan bayar fidyah. Ini menurut jumhur ulama fikih Syafi'i. Walaupun ada hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa apabila ada ibu yang sedang hamil, kemudian dia mengkhawatirkan anaknya, khawatir terhadap dirinya, maka dia hanya boleh membayar fidyah, tidak diwajibkan mengqada. Tetapi jumhur ulama Syafi'i mengatakan, ya, lebih-lebih Syafi'iyah mengatakan bahwa wajib dia mengqada dan bayar fidyah. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata-kata yutiqun ini yang tadi yang kita sebut sebagai syekhun kabir. Ada juga membacanya yutawwiqun.
Artinya dia merasa tidak mampu, berat kalau dia berpuasa. Beratnya itu karena faktor usia, ya. Jadi bukan seperti, mohon maaf nggih, kita lihat ada pekerja berat misalnya kan, kayak teman-teman kita di Malaysia, ya. Dia kadang kan full kerjanya kan, yang namanya pemilik perusahaan ini kan kadang dia tidak muslim ya, non muslim, ya, orang Bengali, ya, yang di Malaysia itu Bengali, apa bahasa Indonesia Bengali itu? Bangladesh. Bangla, bahasa Malaysianya Bangla, ya. Karena dia tidak peduli, ya. Nah, kita dengan Indonesia, ya, dengan postur tubuh kita seperti ini kan tidak kuat, dipaksa kerja. Bagaimana puasa mereka? Ya, para ulama mengatakan dalam fiqhul aqalliyat, ya, apa katanya, boleh mereka berbuka, tetapi wajib mengqada. Kalau 30 hari bagaimana? Maka 30 hari dia mengqadanya. Bagaimana kalau dia tidak mampu? Katanya maka lakukanlah semampunya. Bagaimana pokoknya batas kemampuannya tersebut. Okay? Nah, jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan. Ya, barang siapa yang melakukan tatawu, ya. Tatawu di sini maksudnya sunnah, nafilah. Tentunya nafilah di sini ada kaitannya dengan fidyah. Misalnya ukuran fidyah tersebut tadi 1 kilo 25. Bagaimana kalau saya tambah menjadi 1,5 kilo? Boleh. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Bagaimana kalau misalnya kan dengan makan, ya, kita saja makan tanpa lauk, bagaimana rasanya? Kurang seru. Tidak seru, ya. Nemai manganta apalagi tenyawur apun demi jangan teburang tenyawur. Ya. Nah, jadi apa namanya itu, bagaimana kalau kita tambah, maka itu adalah khairul lahu, itu lebih baik. Misalnya ada yang tidak puasa karena menyusui, tidak mampu, ya, khawatir terhadap dirinya dan anaknya, maka dia beli nasi kotak misalnya beserta lauknya, itu adalah khairun lahu. Walaupun di fikih disebutkan bahwa qimatul balad, makanan kampung, ya, ukuran makanan dengan kampung kan ada beberukna, ada kerupuknya, ada raritnya, ya. Apalagi beberuk ini kan dia 30 hari, sebulan. Yang jangan beberuk kan curap-curap lek selong nih di Lombok Timur niki, jangan langganan setiap puasa, ya. Kalau itu kutul balad, ya, makanan orang kampung, makanan setempat, misalnya di kabar apa biasa makanannya? Lobster, Syekh. Mas, tetuke lobster. Tetuke lobster. Mahal aja lobster. Lobster, ya. Kalau lobster tuh anu, ya, aran kita dengan kampung, tiang kok merasa lobster itu sama kayak udang yang lain. Padahal udang juga itu, ya. Cuman kakaknya udang bukan, ya, atau bosnya udang. Mana udang. Apalagi sudah taruh lobster di sana, lobster, ya, bukan lobster. Lobster di sana demen dengan ketuke lagu nih. Enggak cuma bayar pidiah ampun. Teri tolong dengan. Ya? Apalagi sih tolong lobster atau kepiting. Itulah maksudnya tatawu. Ya, apalagi bulan Ramadan disebut sebagai syahrul muasat. Ya. Bulan adik barang-barang seneng. Bulan adik barang-barang makan mai. Ya, makan yang enak. Makanya dalam hadis kan barang siapa man fattara, ya, barang siapa yang berikan berbuka kepada saudaranya, maka sama pahalanya dengan orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Misalnya moniter ini bagus puasante, ya, kurek-kurek puasante, rajin-rajin be beramal ini bagus puasante. Sadek dengan soleh, sadek dengan si pacu beribadah nih, kasih sedekah, ya. Itulah maksudnya faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah, itulah yang terbaik. Karena memberi yang lebih bagus tersebut, itulah yang sangat luar biasa, apalagi di bulan yang mulia seperti bulan suci Ramadan. Lanjutan ayatnya apa? Wa antasumu khairul lakum. Tetapi ingat, nggih, wa antasumu artinya apa? Berpuasa itu adalah lebih baik bagi kamu. Misalnya bagi ada kita yang sakit masih segar, ya, bukan orang tua, ya, masih segar, kita mudah sakit pilek-pilek jangan tahan be sebentar. Puasa lah, jangan ndak puasa. Atau demam-demam sedikit bisa ditahan,
antasumu khairul lakum, itu lebih baik. Atau pergi musafir, ya, oh ada rusuh kan, kita dibolehkan berbuka puasa. Tetapi kalau sudah kuat, wa antasumu Khairul. lakum, maka berpuasa itu lebih baik, ya. Atau bagi ibu-ibu, misalkan anakku, ya, tenyusuin jemaah dini itu puasa, ya. Jemaah kan masih butuh bayar fidyah terus kada, misalkan, tetap wa antasumu khairul lakum, maka tetap puasa itu adalah lebih baik. In kuntum ta'lamun. Karena apa sejarahnya puasa ini? Dulu, ya, ketika Sayyidina Adam melanggar, ya, memakan buah, ya, buah khuldi itu disuruh puasa 30 hari. Untuk apa puasa 30 hari? Untuk menghilangkan jejak buah khuldi tersebut dari badannya selama 30 hari. Begitu juga kita yang berpuasa, ya, berpuasa selama 30 hari untuk menghilangkan jejak-jejak dosa kita yang sudah lewat. Apa sabda Rasulullah SAW? Man shoma ramadhana imanan, ya, imanan ay tasdiqan bima wa'adahullah, percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban ay maqbulan alaihi khasyian lillah, khusyuk karena Allah, puasa karena Allah, bukan karena puasa karena ini, karena ikut-ikutan, bukan puasa sebagai ritual, ya. Mohon maaf seperti artis kan, ketika puasa ngadu jilbab, ya, ketika puasa pacu, tapi setelah puasa kembali ke habitatnya, ya. Anak-anak muda kita lihat penuh santren lamun bulan puasa, ya, tapi setelah puasa yuk, ya. Makanya Rasulullah SAW, inna siyam laisa minal akli wasyurb, puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum. Wa inna masyiyamu minal lagwi warrafas, tetapi puasa itu yang paling berat. Makanya puasa itu jihad, ya. Kita jihad, ini sedang berjihad. Apa sabda Rasul? Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Padahal berperang Rasul dulu. Ada yang baru nikah berangkat berperang gugur. Zaman kita sekarang ada nggak berani begitu? Dia teman berbuka, wah suruh terlalu perang, ya. Zaman Rasul dulu begitu. Tapi apa kata baginda Rasulullah SAW? Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Wah selesai jihad-jihad kecil, sekarang kita jihad yang besar, ya. Makanya ihtisaban tersebut, bagaimana kita itu puasa itu benar-benar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Imanan, bagaimana supaya kita mampu mempuasakan lidah kita, kita mampu mempuasakan lisan kita, kita mampu mempuasakan hati kita, ya. Itulah yang paling berat, ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, apabila Rasul bersabda maka 100% pasti benar. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa, bukan saja berpuasa dari makan dan minum, tapi mempuasakan semua anggota badannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sehingga ayat tersebut kan ditutup dengan la'allakum tattaqun, ya. Kita berpuasa itu supaya apa? Menjadikan kita menjadi makhluk, menjadi insan yang bertakwa, ya. Mudah-mudahan, ya, dengan kita berpuasa, dengan kita isi bulan Ramadan ini, bulan yang sangat mulia ini, ya, dengan berbagai macam kemuliaannya yang kita tidak tahu. Mungkin bulan Ramadan ini aja kita ketemu, ya. Setelah itu wallahu a'lam. Dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, yang bernasihat untuk diri yang sendiri dan untuk kita semua, mari kita isi bulan suci Ramadan ini dengan maksimal, ya. Kita beribadah dengan maksimal, kita jaga segala semua anggota badan kita supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya harapan dari Allah Subhanahu wa taala yang memanggil semua kita tanpa kecuali, mari berpuasa. Mali berpuasa untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Itulah tujuan daripada berpuasa. Kalau dulu mungkin tidak bagus bacaan Quran kita, sekarang di puasa ini masa sekian kali bulan puasa ngunung-ngunung bacaan teh, ngunung pengaji teh, ya. Maksudnya berkembang itu bacaan kita ada perbaikannya, ada perkembangannya, ada lebih bagusnya, bukan suara nggih. Lamun suara ini sangwah ayung gazahulikot,
ya. Suara itu tidak bisa dimodif, ya. Mungkin kalau suara elektronik bisa dimodif. Makanya tiang tidak berani jadi imam. Tiang suruh saudara tiang ini, tidak bagus suara tiang. Jadi sudah mendengar tiang ini keterima bijuluk nggih. Bareh pikiran. Nggih. Terima wajulu apa yang tiang sampaikan, nggih. Nah, jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan Ramadan ini adalah bulan kita berbagi, bulan kita saling berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan, berbagi kesenangan. Mudah-mudahan nggih, kita take and give, saling memberikan. Yang kaya memberikan kepada yang kurang mampu. Karena orang kaya ini diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemampuannya memiliki harta, memiliki uang yang banyak, lewat sana dia bisa memberi. Lewat dengan uangnya, lewat dengan hartanya, dia membahagiakan para fakir miskin. Ya, dan dari Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan walaupun tidak panjang yang tiang sampaikan, ada manfaatnya bagi kita semua. Mari bersama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita semua, pelunggu semua, diberikan kesehatan, keafiatan, amin, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan silaturahim kita tidak sampai di sini. Amin, amin. Mudah-mudahan kita pelunggu semua bisa kita berjumpa kembali, bisa kita silaturahim, bisa kita istifadah, saling menambah ilmu, amin, menambah faedah, menambah keberkahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam penyakit. Amin. Menjauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, anak-anak kita, dan mudah-mudahan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Kita masih sehat dan kita saksikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Lebih sukses dari kita, lebih hebat dari kita, amin, lebih alim daripada kita. Sehingga kelak akan menjadi penerus, kelak akan menjadi generasi, ya, penyebar agama Islam rahmatan lil alamin. Pondok kita di samping kita ini membutuhkan generasi-generasi Islam yang hebat, generasi-generasi Islam yang beradab, generasi-generasi Islam yang berilmu. Mudah-mudahan dapat kita maksimalkan sehingga kelak kita memiliki amal jariah, ya, memiliki amal jariah yang kelak akan kita nikmati ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa tiang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.